Universitas Islam Negeri CM Jabal Jambe. Nah, kali ini saya akan memaparkan sebuah materi basis data. Dosen pengampunya yaitu Pak Rian Amanda MPDT. Nah, dalam basis data ini terdapat beberapa bab. Yang pertama itu bab pertama konsep basis data. Yang kedua, basis data relasional. Yang ketiga, siklus hidup perancangan basis data. Yang keempat, pemodelan data. Nah, kita masuk ke materi pertama yaitu basis data. Kalian sudah tahu belum apa itu basis data? Nah, basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan berdasarkan skema atau struktur tertentu. Nah, sistem basis data. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan player mengakses dan memanipulasi tabel data tersebut. Dalam sistem basis data memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Nah, dalam sistem basis data yaitu memori sekunder. Apa sih memori sekunder? Memori sekunder adalah tempat di mana kita menyimpan data-data penting. Contohnya seperti hard disk, flash disk, CDR, DVD. Nah, yang kedua yaitu sistem operasi. Sistem operasi, apa itu sistem operasi? Yaitu perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta program yang terdapat dalam komputer. Tanpa operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program tersebut. Yang ketiga itu manajemen sistem atau DBMS. Apa sih manajemen sistem? Yaitu kumpulan program aplikasi yang digunakan untuk membuat dan mengelola database. Pengelolaan basis data secara fisik tidak dapat dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi dapat dilakukan oleh perangkat lunak yang disebut DBMS. Yang keempat yaitu pemakaian atau user. User adalah manipulasi data dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Yang kelima yaitu aplikasi baru, aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi tergantung pada kebutuhan. Lanjut, tujuan basis data. Nah, yang pertama yaitu mengatur sebuah data. Kedua, data tidak duplikat sehingga data aman. Ketiga, data terintegrasi. Keempat, data tak tergantung dalam program aplikasi. Kelima, data dapat dipakai bersamaan oleh beberapa user. Keenam, yaitu diterapkan standarisasi. Ketujuh, informasi selalu up to date. 8. Memenuhi konten informasi pengguna dari aplikasi-aplikasi tertentu. Ke-9 itu struktur informasi yang alami dan mudah dipahami oleh pengguna. Apa sih manfaat basis data? Yang pertama itu ada speed atau kecepatan. Penyimpanan data atau melakukan perubahan dalam menampilkan kembali data tersebut dengan cepat dan mudah. Yang kedua, shareability atau kebersamaan. Pemakai basis data tidak terbatas sehingga dilakukan dalam satu lokasi. Yang ketiga, pemutusan kontrol data. Dengan adanya pengontrolan data yang akan menjadi terpusat pada suatu tempat penyimpanan, sehingga pengguna dapat mengubah atau mengaksesnya kapan saja. Yang keempat itu efisiensi ruang penyimpanan atau space. Dengan pemanfaatan database, penggunaan ruang penyimpanan data dilakukan dengan penekanan jumlah redundansi data. Yang kelima yaitu keakuratan dengan pemanfaatan pengujian atau pembentukan relasi antar data dengan aturan bahasa tertentu, yaitu bahasa SQL yang membuat data menjadi unik dan berbeda dengan data yang lain, sehingga penyimpanan data tidak akan ada yang sama. Yang keenam, ketersediaan atau kepentingan pemakaian data, basis data yang disebar di banyak lokasi. Ketujuh, yaitu kelengkapan atau completeness. Data yang diinput dalam basis data dengan ruang yang sangat besar, sehingga dapat dimasukkan dengan
jumlah yang banyak sesuai kebutuhan user tersebut. Kedelapan yaitu keamanan. Adanya keamanan yaitu password setiap pemakaian basis data. User dapat menentukan siapa saja yang dapat mengakses data tersebut. Kesembilan, kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru. Data yang tersimpan ke program aplikasi menjamin terjaga. Ke-10 yaitu user view, pemakaian. Dapat dilihat langsung bentuk tampilan penginputan data dan memudahkan pemakaian dalam pengelolaan data. Masuk ke operasi dasar basis data. Yang pertama, pembuatan basis data. Kedua, penghapusan basis data. Ketiga, pembuatan file atau tabel. Keempat, penghapusan file atau tabel. Kelima, pengubahan tabel. Yang keenam, penambahan data. Ketujuh, pengambilan data. Yang kedelapan, penghapusan data. Nah, ada tahap pengumpulan dan analisis data untuk menentukan kebutuhan suatu sistem basis data. Yang pertama, harus mengenal bagian dari sistem informasi. Nah, tahap pertama yaitu menentukan kelompok pemakaian. Artinya itu menentukan aplikasi utama dan kelompok pengguna yang akan menggunakan program basis data tersebut. Tahap kedua yaitu lakukan peninjauan atau dokumentasi. Tahap ketiga yaitu analisa lingkungan operasi dan pemopresan data. Tahap keempat yaitu membuat dan menyusun daftar. Masuk ke database manajemen sistem. DBMS adalah sistem pengorganisasian dan pengelolaan database pada komputer. Nah, terobosan dari DBMS adalah Relational Database Management System atau RDBMS yang mengorganisasikan data dan memaksimalkan serta menghubungkan antar kumpulan data. Berikutnya adalah Distributed Relational Database Management System atau RDBMS. Informasi berada pada basis data di lokasi yang berbeda, seolah-olah data tersebut berbasis data tunggal dan terpusat. DBMS merupakan perangkat lunak yang bersifat general, memiliki fasilitas proses define, construct, dan manipulated basis data untuk bervariasi. Yang pertama itu define, fungsi untuk melakukan verifikasi tipe data, struktur, dan kontras data yang disimpan dalam basis data tersebut. Yang kedua, struktur, fungsi untuk melakukan proses penyimpanan data ke dalam media penyimpanan yang dikontrol DBMS. Yang ketiga, manipulasi fungsi untuk melakukan query atau memanggil data. Komponen DBMS yaitu hardware, perangkat keras yang digunakan, dan software, perangkat lunak. Nah, prosedur instruksi dan pengaturan yang mengatur desain dan penggunaan database. Yang pertama, penggunaan program, aplikasi, dan fasilitas yang ada. Yang kedua, membuat backup database. Nah, masuk ke elemen utama DBMS. Ada beberapa elemen utama dari data DBMS Management System. Nah, yang pertama, data pengguna. Data pengguna sebagai tabel data kolom dalam atribut dan baris tabel berisi record atau rekaman. Yang kedua, metadata. Metadata disebut dengan sistem data. Yang ketiga, indeks, meningkatkan kinerja dan sistem suatu database. Keempat, aplikasi metadata. Aplikasi metadata itu menyimpan suatu struktur dan format dari user form, repos, queries, dan komponen-komponen aplikasi lainnya. Nah, pemilihan database ini ditentukan oleh beberapa faktor. Di antaranya itu faktor teknis. Yang pertama, jenis-jenis DBMS, Relational Network Hierarchical. Yang kedua, struktur penyimpanan dan jalur akses yang mendukung DBMS dan user. Ketiga, tipe antarmuka dan program. Keempat, tipe bahasa query. Nah, yang kedua, faktor ekonomi. Yang pertama, biaya penyediaan perangkat lunak. Kedua,
biaya pemeliharaan. Ketiga, biaya penyediaan perangkat keras. Yang keempat, biaya konversi dan pembuatan database. Kelima, biaya untuk personalia. Keenam, biaya pelatihan. Ketujuh, biaya pengoperasian. Kedelapan, biaya personalia. Kesembilan, biaya pelatihan. Pengoperasian arsitektur basis data dibangun menggunakan format paket bahasa yaitu DDL dan DML. DDL atau Data Definition Language atau satu paket bahasa DBMS yang melakukan verifikasi terhadap skema basis data. Nah, contohnya perintah DBML, misalnya create table, create index, alter table, drop view, drop index. Kedua, DML atau Data Manipulation Language memperbolehkan pemakai mengakses atau memanipulasi data sebagaimana yang telah dalam model data yang tepat. Dengan DBML, kita dapat mengambil informasi yang tersimpan dalam basis data. Kedua, menyisipkan informasi terbaru dalam basis data. Yang tiga, menghapus informasi dari tabel. Nah, terdapat dua tipe DBML, yaitu prosedural dan non-prosedural. Prosedural DML membutuhkan pemakaian untuk konversifikasi data yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Contoh bahasa prosedural adalah DBase, Foxbase, FoxPro. Sedangkan non-prosedural DML itu membutuhkan pemakaian untuk memverifikasikan data yang dibutuhkan tanpa harus tahu bagaimana cara mendapatkannya. Contohnya bahasa non-prosedural yaitu SQL atau QBE, contohnya insert, select, update, dan delete. Dalam bahasa query dikenal juga dengan CDL atau Data Control Language yang merupakan bahasa pengendali data yang digunakan untuk melakukan otorisasi terhadap pengaksesan data dan mengalokasikan ruang tersebut. Saat telah dibentuk menjadi paket bahasa yang disebut SQL, diimplementasikan sangat bervariasi. Tidak semua fitur SQL didukung oleh vendor software. Contohnya, software basis data yang menggunakan SQL seperti DB2, Ingress, Informix, Orex, MissAccess, MySQL, Postgres, SQL, dan CB. Tipe file DBMS ada beberapa tipe dari database management system. Tipe-tipe file yang digunakan dalam DBMS yang pertama file induk acuan. File induk yang recordnya relatif statis jarang berubah nilainya. Misal file daftar gaji, file mata kuliah. Yang kedua file induk dinamik. Nah, file induk yang nilai dari record sering berubah. Misalnya file induk yang datanya seperti barang-barang. Yang kedua file transaksi. Disebut file input, digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi. Misalnya penjual berisi data hasil transaksi penjual. Nah, yang ketiga file laporan, disebut output file, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Yang keempat file sejarah, yang disebut file arsip, file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, tetapi masih disimpan sebagai arsip. Yang kelima, file pelindung atau backup file, merupakan salinan file yang masih aktif dalam database pada suatu saat tertentu. Nah, file ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Bab kedua itu basis data relasional. Pertama, pengantar basis data relasional. Database relasional adalah kumpulan item data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya. Istilah dalam basis data relasional yang pertama relasi, sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris.
Kedua, atribut, kolom pada sebuah relasi. Yang ketiga, tuple, baris pada sebuah relasi. 4, domain, kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih. Kelima, derajat, jumlah atribut dalam sebuah relasi suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer. Bahasa yang digunakan adalah bahasa query sebagai pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Terbagi dua. Yang pertama, bahasa formal. Bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Contohnya seperti aljabar relasional. Kedua itu kalkulus relasional. Bahasa query non-prosedural. Pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Kalkulus relasional terbagi dua. Yang pertama kalkulus relasional tuple. Yang kedua kalkulus relasional domain. Yang kedua bahasa komersial. Bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi pemakai lebih mudah menggunakannya. Contohnya seperti QL itu berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Lalu QBE berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Lalu SQL berbasis pada bahasa kalkulus relasional dan aljabar. Materi 2 itu normalisasi. Normalisasi adalah suatu proses memperbaiki atau membangun dengan model data relasional dan secara umum lebih tepat dikoneksikan dengan model data logika. Tujuan dari normalisasi ini ada beberapa dari normalisasi ini. Yang pertama untuk menghilangkan kerangkapan data. Yang kedua, mengurangi kompleksitas. Ketiga, untuk mempermudah memodifikasikan data. Proses normalisasi, di mana proses normalisasi ini ada dua langkah. Yang pertama, data diuraikan dalam bentuk tabel. Nah, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu. Yang kedua, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana. Yang pertama, bentuk tidak normal kumpulan data yang direkam. Tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu, sehingga bisa saja data tidak lengkap atau terduplikasi. Data dikumpulkan apa adanya sesuai dengan kedatangannya. Kedua yaitu bentuk normal pertama. Bentuk normal pertama terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut yang bernilai banyak. Artinya, setiap pertemuan baris dan kolom hanya berisikan satu nilai. 3. Bentuk normal kedua. Bentuk normal kedua akan terpenuhi jika data telah memenuhi kriterianya. Bentuk normal pertama dan setiap atribut yang bukan kunci haruslah bergantung secara fungsional. Lalu bentuk formal ketiga. Bentuk formal ketiga telah memenuhi kriteria bentuk normal pertama dan kedua, serta tidak dapat transitive dependence, yaitu sebuah atribut yang bukan kunci, selain bergantung kepada atribut kunci lainnya. Lalu bentuk normal Boycott atau BCNF. BCNF memiliki ketentuan yaitu masing-masing atribut utama, bergantung fungsional, penuh pada masing-masing kunci, di mana kunci tersebut bukan bagiannya. Relasi adalah BCNF. Relasi adalah BCNF jika kapanpun fakta disimpan mengenai beberapa atribut, maka atribut ini merupakan satu kunci relasi. Lanjut, bentuk normal keempat.
relasi dalam bentuk normal keempat jika relasi dalam BCNF dan tidak berisi kebergantungan banyak nilai. Lalu bentuk normal kelima. Bentuk normal kelima berurutan dengan properti yang disebut join tanpa adanya kehilangan informasi. Nah, masuk ke bab ketiga yaitu siklus hidup perancangan basis data. Poin pertama, aktivitas utama siklus hidup perancangan basis data. Perancangan database merupakan aktivitas manajemen yang memungkinkan tahapan dari database. Terdapat 3 hal pokok yang berkaitan dengan strategi sistem informasi, yaitu yang pertama, identifikasi rencana dan sasaran. Dari enterprise termaksud mengenai sistem informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, evaluasi sistem. Informasi yang ada untuk menetapkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Yang ketiga, penaksiran kesempatan IT yang mungkin memberikan keuntungan kompetitif. Metodologi untuk mengatasi hal tersebut di atas yaitu database planning. Terbagi dua yaitu mission statement untuk database project mendefinisikan tujuan utama dari aplikasi database. Database planning yaitu mission objective. Ketika mission objective telah didefinisikan, maka mission objective didefinisikan. Setiap objektif harus mengidentifikasikan tugas khusus yang harus didukung oleh database. Database planning juga harus menyertakan pengembangan standar yang menentukan. Yang pertama, bagian data yang dikumpulkan. Kedua, bagaimana mengespesifikasikan format bentuk data. Ketiga, dokumentasi penting apakah yang akan diperlukan. Keempat, bagaimana desain dan implementasi harus dilakukan. Definisi sistem menjelaskan batasan-batasan yang dan aplikasi database dan sudut pandang user. Yang utama, user view mendefinisikan apa yang dijawab dari suatu aplikasi database dari perspektif diantaranya. Aturan kerja khusus. Area aplikasi marketing aplikasi database dapat memiliki satu atau lebih view user view. Diidentifikasi user view membantu memastikan bahwa tidak ada user utama dari suatu database yang terlupakan karena pembuatan aplikasi baru dibutuhkan. Informasi dikumpulkan untuk setiap user view utama meliputi yang pertama, deskripsi data yang digunakan untuk dihasilkan. Kedua, detail mengenai bagaimana data digunakan atau dihasilkan. Ketiga, beberapa kebutuhan tambahan untuk aplikasi database yang baru. Ada 3 pendekatannya, yaitu yang pertama, centralized approach. Yang kedua, view integration approach. Yang ketiga, combination of both approach. Pendekatan terpusat. Yang pertama, kebutuhan untuk setiap user view digabungkan menjadi sekumpulan kebutuhan. Yang kedua, sebuah global data model dibuat berdasarkan atas pembangunan kebutuhan yang dimana merepresentasikan seluruh user view. Pendekatan integrasi view yang pertama yaitu satu, kebutuhan untuk setiap user view digunakan untuk membangun model data. Yang kedua, model data yang merepresentasikan user view tunggal disebut lokal. Data model yang tersusun atas diagram dan dokumentasi yang secara formal. Yang ketiga, lokal data model digabungkan untuk menghasilkan global data model. Database design merupakan suatu proses pembuatan sebuah desain database yang akan mendukung tujuan dan operasi suatu enterprise. Tujuan utamanya adalah mempresentasikan data dan relationship antar data yang dibutuhkan oleh
seluruh area aplikasi utama dan player group. Yang kedua, menyediakan model data yang mendukung segala transaksi yang ada diperlukan pada data tersebut, hingga menspesifikasi desain minimal yang secara tepat disusun untuk memenuhi kebutuhan performa. Yang pertama, top down, dengan pembentukan model data yang berisi beberapa entitas. Yang kedua, bottom up, dimulai dengan atributnya dengan analisis dari penggabungan antara atribut yang dikelompokkan ke dalam suatu relasi yang mempresentasikan tipe dari entitas dan relationship antar entitas. Yang ketiga, inside out, berhubungan dengan pendekatan bottom up, tetapi lebih sedikit berbeda dengan identitas awalnya, entitas utama dan menyebar ke entitas, relationship, dan atribut terkait yang lebih dahulu didefinisi. Yang keempat, mixed, menggunakan pendekatan bottom up dan top down untuk bagian yang berbeda. Kegunaan utama dari data modeling meliputi yang pertama, untuk membantu dalam memahami arti dari data. Yang kedua, untuk memfasilitasi komunikasi mengenai informasi yang dibutuhkan. Nah, model data memastikan kita untuk memahami pertama, setiap perspektif user mengenai data. Kedua, sifat dari data itu sendiri. Ketiga, kegunaan data melalui user view. Tiga, fase database design. Yang pertama, conceptual database design, yaitu proses pembentukan model dari informasi yang digunakan dalam enterprise, independen dari keseluruhan aspek fisik. Yang kedua, logical database design, untuk proses pembentukan model dari informasi yang digunakan dalam enterprise berdasarkan model data tertentu. Yang ketiga, physical database design, suatu proses yang menghasilkan deskripsi elementasi database pada penyimpanan sekunder. DBMS selection, pemilihan DBMS dapat dilakukan kapanpun sebelum menuju desain logikal, asalkan terdapat cukup informasi mengenai kebutuhan sistem. Nah, tahap-tahap utama untuk memilih DBMS. Yang pertama, mendefinisikan terminologi studi referensi. Kedua, mendaftarkan 2 atau 3 produk. Ketiga, evaluasi produk. Keempat, rekomendasi pilihan dan laporan produk. Desain database dan aplikasi menggunakan aktivitas paralel yang meliputi 2 aktivitas penting. Yang pertama yaitu transaction design. Transaksi adalah suatu aksi kerangkaian aksi yang dilakukan oleh user tunggal atau program aplikasi yang mengakses atau merubah isi dari database. Pada database diantaranya yang pertama, data yang digunakan untuk transaksi. Kedua, karakteristik fungsional dari suatu transaksi. Ketiga, output transaksi. Keempat, keuntungan bagi user. Kelima, tingkat kegunaan yang diharapkan. Nah, yang kedua, terdapat 3 tipe transaksi, yang itu retrieval, rejection, digunakan untuk pemanggilan data untuk ditampilkan di layar atau menghasilkan suatu laporan. Yang kedua, update transaction, digunakan untuk menambahkan record baru atau menghapus record lama. Ketiga, mixed transaction, meliputi pemanggilan dan perubahan data user interview design. Beberapa aturan pokok dalam pembuatan user interface. Yang pertama, meaningful type. Yang kedua, comprehensive instruction. Yang ketiga, logical grouping and selection of field. Yang keempat, visually appealing layout of the form atau report. Kelima, familiar file label. Nah, penggunaan label yang familiar. Keenam, consistent terminologi. Ketujuh, visible space. Kedelapan, confining console. Kesembilan, error correction for individual character and entered file. Ke-10, error messengers. Terdapat 2 macam strategi prototyping yang digunakan pada saat ini. Yang pertama,
Requirement prototyping menggunakan prototype untuk menentukan kebutuhan dari aplikasi database yang diinginkan, dan ketika kebutuhan itu terpenuhi maka prototype akan dibuang. Yang ketiga, evolutionary prototyping digunakan untuk tujuan yang sama. Implementasi database dicapai dengan menggunakan yang pertama DDL untuk membuat skema database dan file database kosong. Kedua, DDL untuk membuat user view yang diinginkan. Ketiga, 3GL dan 4GL untuk membuat program aplikasi. Pemeliharaan sistem setelah instalasi meliputi yang pertama, pengawasan performa sistem. Jika performa menurun, maka memerlukan perbaikan atau pengaturan ulang database. Yang kedua, pemeliharaan dan pembaruan aplikasi database. Ketiga, penggabungan kebutuhan baru dalam aplikasi database. Materi kedua yaitu prinsip-prinsip perancangan basis data. Prinsip dari database secara umum adalah integritas, maka antara suatu file dengan file lain saling berhubungan. Perancangan database selanjutnya adalah modal data logika. Beberapa hal yang penting yang perlu diperlakukan dalam merancang database. Di antaranya, yang pertama, memiliki parameters globalnya. Yang kedua, gunakan perancangan atas bawah. Tiga, berikan informasi secara selektif. Keempat, berikan database yang berbeda untuk manajemen yang berbeda. Contohnya, yang pertama, kepala program studi harus mengetahui perkembangan seluruh mahasiswa dari kelas A sampai B, nama-nama orang, mengetahui mata kuliah, memberikan mata kuliah kepada dosen. Yang kedua, untuk dosen, biasanya sebagai dosen pembimbing saja hanya menjalankan kebijakan kepada program studi. Kelima, jangan mengubah file yang ada. Tidak boleh asal mengubah file. Nah, masuk ke bab 4 yaitu pemodelan data. Konsep data dari basis data adalah kumpulan dari catatan atau potongan pengetahuan. Secara garis besar, model data dikelompokkan dalam 3 macam. Yang pertama, model data berbasis objek. Yang kedua, model data berbasis record. Ketiga, model data fisik. Model data berbasis objek merupakan himpunan data dan prosedur relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam suatu basis data berdasarkan project datanya, terdiri atas entity relationship model. Kedua, semantic model. Tiga, binary model. Model data berbasis record model ini berdasarkan record atau rekaman, menjelaskan kepada pemakai mengenai hubungan logik antar data dalam basis data, terdiri dari yang pertama, hierarchical model. Kedua, network model. Ketiga, relational model. Model data fisik. Model ini digunakan untuk menggunakan data di tingkat internal atau menjelaskan kepada pemakai bagaimana data-data dalam basis data disimpan dalam media penyimpanan secara fisik. Model ini jarang digunakan karena kerumitan dan kontekstualitasnya yang justru menyulitkan pemakai. Model ini terdiri dari yang pertama, unifying model. Kedua, frame memory entity relational model. Entity relationship model pada hakikatnya perwujudan dari model relasional dalam bentuk diagram, yaitu ER diagram, berfungsi untuk menggambarkan relasi dari file. Penggambaran ini akan membantu relasi sistem dalam melakukan perancangan proses yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk baris-baris program. Domain data disebut dengan sebagai himpunan entitas, diwakili oleh diagram kontak. Yang kedua, field data atau atribut, diwakili oleh diagram lingkaran atau elips. Ketiga, hubungan atau relasi antar domain, diwakili oleh jajaran genjang. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi sistem basis data. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.